Perkenalkan, nama saya Frani Lipan. Saya mahasiswi program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat. Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Apa kita harus melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulan atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Terbatasnya alat dan waktu. Pertolongan pertama, menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Mengikuti algoritma dasar pertolongan gawat darurat. Yang pertama, ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau akan ada berusaha menolong. Yang keempat, cek kesadaran pasien. Cek kesadaran pasien dengan metode AVPU. A. Mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V. V. Panggil korban dengan berbincang keras di telinga korban. Jangan menggoyangkan atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P. Cobalah cari rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. U. Jika pasien tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis. Yang pertama, telepon ambulans setelah melakukan pertolongan pertama. Tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberikan pertolongan. Yang kedua, ketika meminta tolong orang lain, memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadi kegawatan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus mengikuti? Karena sistem dan kurikulum pembelajaran yang berkualitas tinggi dan kompetitif, tersedia beasiswa untuk siswa sasaran, peluang kerja di luar negeri bagi alumni, dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, fasilitas laboratorium kampus, lokasi strategi yang berada di tengah kota Manado. So, let's join us. Thank you.